Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Coba deh perhatikan, kalau Anda sering baca berita bisnis, pasti sadar kan kalau hampir setiap bulan selalu aja ada survei baru yang bilang betapa magernya karyawan zaman sekarang di tempat kerja. Headline-nya tuh selalu suram, seolah-olah lagi ada epidemi kemalasan massal di kantor-kantor. Tapi, nah ini dia bagian yang menarik, dan ini yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Gimana kalau ternyata berita tanpa akhir soal karyawan yang nggak semangat ini sebenarnya cuma masalah cara kita ngukurnya aja? Yuk kita selami lebih dalam. Pertanyaan ini pasti sering banget muter-muter di kepala Anda, apalagi kalau Anda ini seorang manajer atau pemimpin perusahaan. Pas lihat angka dari survei SDM tahunan yang anjlok, Anda pasti mikir, aduh kenapa sih karyawan saya pada nggak semangat? Apa yang salah ya sama budaya kerja kita? Terus, ujung-ujungnya kita gampang banget nyalain hal lain. Oh, ini pasti gara-gara sistem kerjanya hybrid. Atau, ini mah emang generasi sekarang aja yang gampang nyerah. Padahal, belum tentu loh lingkungan atau karyawannya yang jadi akar masalah. Disinilah kita butuh sedikit pergeseran cara berpikir. Coba bayangkan, mungkin kesalahan itu bukan pada karyawannya. Bisa jadi Anda yang salah mengukur tingkat keterlibatan mereka. Kenyataannya, banyak banget manajer dan perusahaan saat ini yang mengukur konsep keterlibatan pakai cara yang, ya bisa dibilang kurang tepat. Alat ukur yang dipakai itu udah usang atau emang cacat dari awal, jadinya malah nyiptain sebuah ilusi. Gambaran yang kita lihat jadi beda banget sama realita di lapangan. Coba kita cek alat ukur standar yang paling sering dipakai. Kebanyakan perusahaan tuh ngukur keterlibatan karyawan pakai skala sederhana banget, dari rendah ke tinggi, dan biasanya cuma ngandelin satu dimensi aja. Jadi, mereka nganggap kalau psikologi dan motivasi manusia yang super kompleks itu bisa diringkas jadi angka 1-10 di selengar kuesioner. Wah, pendekatan satu arah ini jelas cacat. Kenapa? Karena biasanya metrik ini cuma motret salah satu dari dua hal yang sebenarnya terpisah. Kita bedah ya, gimana metrik ini terbagi. Dimensi pertama yang sering banget diukur itu adalah faktor perilaku. Nah, ini murni soal tindakan fisik yang kelihatan langsung di depan mata kita. Misalnya, karyawannya datang tepat waktu nggak, target KPI-nya tembus nggak, terus seberapa cepat dia balas email dari klien, ini semua adalah metrik kinerja yang sangat kasat mata. Masalahnya, baru muncul waktu perusahaan ngelihat angka perilakunya tinggi, terus secara otomatis ngecap karyawan tersebut sebagai pekerja yang, wah, sangat terlibat nih. Padahal, tunggu dulu. Karena di sisi lain dari spektrum itu, kita punya yang namanya persepsi. Beda banget sama perilaku. Persepsi ini adalah perasaan internal yang nggak kelihatan oleh mata. Ini soal kepuasan kerja. Apakah si karyawan merasa happy di kantor? Apa dia ngerasa dihargai sama atasannya? Nah, ada juga beberapa perusahaan yang cuma fokus ke sisi ini. Mereka sebarin survei kebahagiaan tiap tahun, dan kalau skor rata-ratanya tinggi, bos-bos langsung tenang dan mikir, sip, semua aman terkendali. Nah, disinilah jebakan terbesarnya. Perusahaan itu sering banget membenturkan atau misahin kedua elemen ini. Faktor perilaku dipisah dari persepsi. Kinerja fisik seolah-olah nggak ada hubungannya sama kepuasan kerja mental. Padahal, poin krusial yang harus banget kita pahami adalah keterlibatan karyawan sejati itu bukan soal milih antara performa atau kebahagiaan. Keterlibatan itu adalah sebuah fungsi kompleks yang harus menggabungkan dan menganalisis kedua elemen ini secara bersamaan. Nggak bisa cuma salah satu. Oke, untuk beberapa tipe karyawan sih, kita nggak butuh analisis kelewat rumit buat tahu tingkat keterlibatan mereka. Kita singkirin dulu deh kelompok yang paling kentara. Pertama, karyawan yang destruktif, kinerjanya payah, dan isinya ngeluh terus. Wah, ini sih masalah yang kelihatan jelas banget. Terus yang kedua, ada tipe yang netral dan acuh tak acuh, yang pokoknya cuma datang buat absen doang. Tipe ini biasanya nggak ngasih dampak yang berarti buat perusahaan. Nah, dua titik ekstrem ini gampang banget lah dideteksi sama manajer manapun. Tapi, mari kita lupakan sejenak yang ekstrim-ekstrim tadi dan fokus ke misteri utamanya. Gimana ceritanya dengan mereka yang kelihatannya punya kinerja luar biasa? Karyawan yang di atas kertas tuh kayak superstar, atau mereka yang tiap hari senyum ramah di pojokan kantor? Ini nih, ini area abu-abu dalam manajemen modern. Dan disinilah letak jebakan ilusi keterlibatan yang paling berbahaya. Biar lebih kebayang, saya mau cerita dua kasus singkat soal bahaya ini. Kasus pertama, kenalin ini Omar. Omar ini kerja di perusahaan yang kebetulan cuma pakai metrik perilaku satu dimensi buat ngevaluasi SDM mereka. Kalau dilihat dari kacamata perusahaan dan jajaran direksi, Omar ini benar-benar karyawan idaman, bintangnya kantor deh. Dia selalu dapat peringkat keterlibatan yang luar biasa tinggi dari manajernya. Kenapa skor Omar bisa setinggi itu? Ya, kalau kita cuma lihat dari perilaku kasat matanya aja, Omar ini ibarat mesin pencetak hasil. Dia rajin banget interaksi sama klien, bahkan jauh setelah jam kantor selesai. Weekend pun, dia orang pertama yang balas email. Pokoknya dedikasinya kelihatan totalitas banget. Perusahaannya lihat semua ini dan langsung nyimpulin, gila tingkat keterlibatan Omar bener-bener juara.
Aits, tapi tunggu dulu. Karena perusahaan Omar nggak pernah repot-repot ngukur persepsinya, yakni gimana sih perasaan aslinya Omar di dalam hati, perusahaan itu sebenarnya lagi tutup mata sama kenyataan. Tanpa data persepsi ini, manajer Omar nggak bisa bedain. Apa Omar kerja sekeras ini karena dia emang cinta sama pekerjaannya, ataukah sebenarnya dia cuma jadi kuda beban yang udah diambang kelelahan fisik dan mental alias burnout. Atau lebih parah lagi, dia merasa kayak martir yang menderita karena terjebak. Kinerja yang tinggi itu bisa dengan gampang jadi topeng buat nutupin kondisi yang sebenarnya udah nggak sehat. Sekarang kita putar balik ke ujung spektrum satunya lagi. Kenalin, ini Mari. Mari kerja di perusahaan yang jatuh ke jebakan kebalikannya. Mereka cuma ngukur keterlibatan pakai persepsi internal dan survei kepuasan kerja tahunan. Dan coba tebak, di atas kertas, Mari juga dapat skor keterlibatan yang sangat positif dan berkilau. Sama kerennya kayak Omar, tapi dari jalur yang beda. Kalau Anda cek data persepsinya Mari, wah, angkanya tinggi banget. Di survei kantor yang anonim, dia pasti nulis kalau dia cinta mati sama suasana kerjanya dan bosnya itu luar biasa baik. Di kanti pantry kantor pun dia selalu kelihatan ceria dan asik diajak ngobrol. Tapi, gimana dengan perilakunya? Gimana sama output dan kontribusi nyatanya buat kerjaan? Nah, sayangnya di perusahaan ini, perilaku operasional si Mari hampir nggak pernah diukur secara jelas. Jadi misteri besar deh. Dan ini dia realitas tersembunyi yang bikin geleng-geleng kepala soal Mari. Di balik wajahnya yang selalu sumringah dan gampang bergaul, secara operasional dia mungkin cuma ngeluarin usaha yang paling minimal. Pokoknya sekedar kerja biar nggak dipecat aja. Dia bakal senyum manis banget, tapi selalu ada aja alasan buat nolak kalau dimintain tolong sama rekan kerjanya yang lagi keteteran. Dia juga sama sekali nggak mau ambil inisiatif buat belajar hal baru. Cerita Mari ini bukti nyata nih. Kalau punya karyawan yang kelihatan bahagia itu, sama sekali nggak jamin mereka beneran produktif dan mau terlibat. Nah, dari dua cerita tadi, kita jadi punya gambaran yang brilian banget soal apa yang sebenarnya lagi kita hadapi. Kalau kita susun jadi matriks keterlibatan, polanya jelas banget. Waktu perusahaannya Omar cuma peduli soal perilaku, skornya emang tinggi, tapi ada bom waktu berupa burnout yang ngumpet di baliknya. Sebaliknya, waktu perusahaannya Mari cuma memuja persepsi, skornya juga kelihatan indah, tapi menutupi etos kerja yang super rendah. Intinya, kalau Anda cuma ngukur satu sisi mata uang, Anda tuh lagi bikin ilusi optik dalam manajemen. Anda cuma melihat apa yang emang pengen Anda lihat. Jadi insight paling krusial yang harus benar-benar diingat dari pembahasan kita kali ini adalah, para leader, tim HR, para manajer, please mulai sekarang buang jauh-jauh ketergantungan pada skala sederhana dan survei satu arah itu. Kita harus mau menggali lebih dalam. Kita perlu nyari tahu titik temu antara apa yang karyawan kerjakan tiap hari dan gimana perasaan mereka waktu ngerjainnya. Karena cuma di titik temu itulah, kita bisa nemuin tingkat keterlibatan yang beneran otentik. Terus kenapa sih kita harus repot-repot ubah pola pikir ini? Buat apa melakukan analisis silang yang kelihatannya ribet ini? Jawabannya simpel, karena taruhannya itu ngefek langsung ke kantong dan kelangsungan bisnis Anda. Banyak studi udah ngebuktiin kalau keterlibatan karyawan yang sejati, bukan yang cuma ilusi dari survei cacat tadi, itu dampaknya bakal langsung bikin produktivitas inovatif meroket dan organik naikin kepuasan pelanggan. Karyawan yang tindakan fisiknya dan perasaan internalnya selaras secara positif, itu benar-benar mesin utama penggerak keuntungan perusahaan loh. Lalu pertanyaan pentingnya, oke, gimana cara benerin sistemnya mulai besok? Gampang, kita pakai yang namanya pendekatan 2 metrik. Langkah pertama, jangan buang metrik lama Anda. Tetap ukur kinerja perilaku yang kasat mata, karena itu tetap penting. Langkah kedua, pastikan Anda juga menyandingkannya dengan pengukuran persepsi atau perasaan internasi karyawan. Dan langkah ketiga, ini yang paling penting, analisis dua hal ini barengan, fungsi gabungannya yang harus dilihat. Evaluasi kinerja dan evaluasi kebahagiaan itu nggak boleh lagi dipisah di ruang isolasi yang berbeda, harus menyatu. Sebagai penutup, wawasan hari ini tuh ibarat nyodorin cermin ke organisasi kita sendiri dan menantang kita buat jujur. Coba deh, besok pagi Anda lihat lagi tumpukan hasil survei karyawan di meja kerja Anda. Terus tanyakan ke diri sendiri, apakah karyawan saya ini benar-benar secara tulus terlibat buat majuin perusahaan? Atau jangan-jangan selama ini saya ngerasa aman cuma karena lagi ngukur sebuah ilusi. Bikin merinding kan? Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi kita kali ini. Semoga ini bisa ngasih perspektif segar buat Anda dalam memimpin tim ke depannya. Ingat, teruslah menggali lebih dalam.